Hanya karena aku tidak mau makan nasi sisa, ibu mertuaku mengusirku dari rumah. Keesokan harinya, suamiku bertanya, "Kamu sudah sadar kesalahanmu?" Aku menjawab, "Apartemen ini sudah kujual, kalian semua angkat kaki." Seluruh keluarga suamiku terdiam membisu. Para pembaca yang budiman, semangkuk nasi dingin yang sudah mengeras dengan sisa lemak beku dan sebuah meja penuh hidangan mewah. Seorang menantu perempuan yang dipaksa memakan sisa makanan, dihina, dan diusir dari rumah oleh keluarga suaminya di tengah malam. Menantu perempuan yatim piatu itu tidak meneteskan air mata setetes pun. Keesokan paginya, dengan tenang ia membawa tamu asing ke rumah dan dengan lantang menyatakan, "Apartemen seharga 5 miliar ini sudah saya jual, kalian semua segera angkat kaki dari sini." Apa yang sebenarnya terjadi hingga seorang wanita yang tadinya selalu sabar bisa melakukan pembalikan keadaan yang begitu dramatis? Makan malam hari itu, dimulai dalam suasana gerah, di akhir musim kemarau Jakarta. Apartemen di kawasan elit Kebayoran Baru itu sebenarnya luas dan dilengkapi dengan AC sentral yang sejuk, namun, entah mengapa aku selalu merasa sesak setiap kali melangkah ke dapur. Cahaya lampu kuning yang hangat menyorot meja makan dari kayu jati, menonjolkan hidangan mewah yang telah menghabiskan seluruh soreku untuk berbelanja dan memasak setelah pulang kerja. Di atas meja, sepiring iga bakar bumbu madu yang mengkilap menebarkan aroma harum bawang dan kecap manis. Di sebelahnya, seekor ikan gurame bakar bumbu kecap yang gemuk dihiasi irisan jahe segar dan daun bawang hijau. Tepat di tengah meja adalah semangkuk sop buntut yang masih mengepul. Kuahnya bening dan panas. Semua itu adalah hidangan yang membutuhkan banyak usaha, sengaja kumasak untuk menyehatkan suamiku, Budi, dan adiknya, Adi, yang sedang dalam tahap mencari pekerjaan. Aku baru saja melepas celemek dan menggantungnya, hendak menarik kursi untuk duduk di tempatku yang biasa, tetapi aku tertegun. Tepat di depan tempat dudukku, alih-alih semangkuk nasi putih hangat yang baru diangkat dari penanak nasi, terhidang semangkuk nasi sisa semalam yang dingin. Nasi itu telah menggumpal menjadi bongkahan keras, di atasnya masih menempel sisa-sisa lemak beku dari semur daging sisa makan siang kemarin. Ibu mertuaku, Ibu Wati, sedang dengan santai mengambil sepotong daging buntut yang empuk dan meletakkannya di mangkuk Adi. Beliau mengangkat matanya menatapku, tatapannya tajam tetapi nadanya biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. "Makanlah, Sari," katanya dengan jelas. "Nasi sisa kemarin kalau dibuang itu mubazir. Jadi istri, jadi menantu, harus pintar berhemat. Anak muda zaman sekarang terlalu dimanja, sedikit-sedikit buang makanan ke tempat sampah. Perempuan di rumah tidak boleh manja dan banyak menuntut. Makan saja nasi dingin itu, siram sedikit kuah panas juga langsung empuk. Berikan nasi yang baru untuk suamimu dan adiknya, biar mereka punya tenaga untuk bekerja." Aku terpaku menatap mangkuk nasi dingin itu. Rasa pahit dan sesak naik hingga ke tenggorokan. Bukan karena aku tidak bisa makan nasi sisa, bukan juga karena aku tidak pernah hidup susah. Tetapi perlakuan diskriminatif yang begitu jelas, kekejaman yang dipamerkan di atas meja makan ini terasa seperti tamparan telak di wajahku. Makanan lezat yang kubeli dengan uangku sendiri, kumasak dengan tenagaku sendiri, pada akhirnya tidak ada bagian untuk diriku sendiri. Aku perlahan mendorong mangkuk nasi dingin itu ke samping, mengambil mangkuk kosong, dan berniat mengambil nasi baru untuk diriku. Melihat tindakanku, Ibu Wati segera meletakkan sumpitnya dengan keras ke meja, menimbulkan suara dentingan yang kering. "Sikap macam apa itu? Ibu bicara tidak kamu dengar, ya? Sudah jadi menantu di keluarga ini harus tahu sopan santun. Aku suruh kamu makan nasi itu, kenapa kamu malah menyingkirkannya? Di kampungku, perempuan bahkan harus makan di lantai dengan nasi dan lauk sisa. Kamu bisa duduk satu meja dengan para pria di rumah ini saja, sudah sangat kuberi kelonggaran." Aku menatap lurus ke mata ibu mertuaku, berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. "Bu, Sari lelah seharian bekerja. Uang belanja di rumah ini juga Sari yang tanggung. Sari memasak semua ini tidak hitung-hitungan, tapi Sari juga perlu makan yang layak untuk menjaga kesehatan. Nasi sisa ini sudah keras karena disimpan di kulkas. Lambung Sari belakangan ini tidak baik, kalau makan ini nanti sakit." Ibu Wati melotot, meninggikan suaranya. "Jangan banyak alasan. Sakit lambung apanya?
Kamu itu cuma punya sifat nona besar yang terbiasa hidup enak dan sekarang meremehkan keluarga suami. Kamu merendahkan keluarga kami yang miskin dan menganggap ibu mertuamu ini kampungan, makanya kamu bersikap seperti itu, kan? Saat itu, Adi hanya menunduk menyantap sop buntutnya, sama sekali tidak peduli dengan pertengkaran yang terjadi. Sementara Budi, suamiku, yang seharusnya menjadi penengah, hanya mengerutkan kening dengan ekspresi kesal. Ia mengetuk sumpitnya ke piring, suaranya jengkel. Sudahlah, Sari, kenapa kamu suka sekali membesar-besarkan masalah? Ibu sudah tua, apa yang beliau katakan, dengarkan saja. Cuma semangkuk nasi sisa saja sampai ribut, jadi tidak nafsu makan. Makan saja biar cepat selesai. Mengalah sedikit pada ibu tidak akan membuatmu rugi, kenapa harus membantah? Sikap dingin Budi bagaikan siember air es yang disiramkan ke sisa harapan terakhirku. Mangkuk nasi dingin di atas meja sepertinya tidak sedingin hati pria yang kusebut suami. Aku melihat mereka bertiga dengan gembira saling mengambilkan makanan. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Benar, ini rumahku. Sebuah fakta yang selalu coba diabaikan oleh keluarga Budi. Dan sekarang, sepertinya mereka sudah benar-benar lupa. Apartemen mewah 3 kamar tidur di pusat kota ini adalah warisan dari almarhum kedua orang tuaku. Mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas saat aku masih kuliah. Seluruh tabungan dan hasil jerih payah mereka seumur hidup diinvestasikan ke properti ini, dengan harapan aku memiliki tempat tinggal yang kokoh dan aman. Sertifikat hak milik, SHM, yang hanya mencantumkan namaku adalah kenang-kenangan, keringat, dan air mata orang tuaku. Saat aku menikah dengan Budi, keluarganya yang datang dari Solo untuk menghadiri pernikahan semuanya berdecak kagum, mengatakan Budi sangat beruntung. Saat itu, ibu mertuaku masih ramah memegang tanganku, memujiku sebagai menantu yang baik hati, dan berjanji akan menyayangiku seperti anak kandungnya sendiri. Tapi janji tinggal janji, hati manusia berubah lebih cepat dari cuaca. Awalnya Budi berkata padaku bahwa orang tuanya dari kampung datang berkunjung, ingin tinggal beberapa hari, untuk melihat-lihat ibu kota. Aku dengan senang hati setuju. Membeli spray dan bantal baru, mengatur ruang tamu agar mereka bisa beristirahat. Beberapa hari berubah menjadi beberapa minggu, lalu beberapa bulan. Ketika ayah mertuaku pulang kampung untuk mengurus kerabat, Ibu Wati bersikeras untuk tetap tinggal dengan alasan ingin mengurus makan dan tidur kami berdua. Kehadiran ibu mertua kemudian diikuti oleh Adi. Adik iparku itu baru lulus kuliah, tetapi selalu gagal mendapatkan pekerjaan. Adi pindah ke Jakarta dengan dalih tinggal di rumah kakak dan iparnya agar lebih mudah mencari wawancara kerja. Dari yang tadinya tamu, mereka mulai sedikit demi sedikit menginvasi ruang hidupku. Ruang kerjaku yang kecil dan rapi, tempatku biasa membaca buku dan mengerjakan tugas kantor setiap malam, diambil alih begitu saja oleh Adi. Ia membawa masuk 1 set komputer gaming dengan layar besar dan kabel yang berantakan. Buku-buku studiku dilempar ke lantai, digantikan oleh botol-botol minuman energi dan kotak mie instan bekas yang berbau asam. Ketika aku mengeluh, ibu mertuaku membela Adi mati-matian. Biarkan saja dia main game untuk melepas stres, kasihan dia sedang tertekan mencari kerja. Kamu jadi kakak ipar kok tidak bisa mengalah pada adik. Yang paling menyakitkan adalah 1 set meja kursi kayu jati antik, peninggalan berharga yang sangat disayangi almarhum ayahku, dianggap oleh Ibu Wati sebagai barang tua yang merepotkan. Saat aku sedang dinas keluar kota, ia memanggil orang untuk membuangnya begitu saja ke balkon, dibiarkan kehujanan dan kepanasan, untuk memberi tempat bagi sofa kulit, imitasi murah yang katanya, ia beli sebagai hadiah untuk kami. Entah sejak kapan, seluruh biaya hidup di rumah, mulai dari listrik, air, iuran pengelolaan apartemen yang mahal, hingga uang belanja makanan sehari-hari, semuanya dibebankan padaku. Budi, yang bekerja sebagai karyawan kantor dengan gaji pas-pasan, setiap bulan selalu beralasan harus mengirim uang ke kampung untuk acara keluarga, atau memberikan tambahan pada ibunya. Ibu Wati selalu menyatakan bahwa dengan ia tinggal di rumah untuk bersih-bersih dan memasak, itu sudah merupakan kontribusi yang sangat besar. Namun, kontribusi besar itu hanyalah memasak makanan yang sangat asin sesuai selera lidahnya dan anak-anaknya, menjemur pakaian dengan mencampur aduk yang putih dan berwarna,
serta membuat rumah selalu kotor dengan kulit kuaci yang ia makan sambil menonton TV sepanjang hari. Aku pulang kerja dengan tubuh lelah, namun harus kembali menyingsingkan lengan baju untuk membersihkan rumah, dari ruang tamu hingga dapur, mencuci piring kotor yang ditinggalkan Adi begitu saja di wastafel. Hal yang paling menakutkan bukanlah kelelahan fisik, melainkan ilusi mengerikan yang diciptakan oleh keluarga mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu pamer kepada tetangga bahwa ini adalah rumah yang dibeli oleh anak laki-laki mereka, bahwa aku adalah menantu yang sangat beruntung bisa menikah dengan Budi dan menikmati hidup di rumah mewah. Mereka menganggap diri mereka sebagai pemilik sebenarnya dan memandangku sebagai seorang penumpang, seorang pembantu gratis, tidak lebih. Kembali ke makan malam yang menyesakan itu. Suara kunyahan Adi yang berisik dan seruputan kuah sop ibu mertuaku terdengar teratur. Aku berdiri terpaku di tempat, mataku masih tertuju pada Budi. Aku pernah berpikir, sekeras apapun ibu mertua, selama suami mengerti dan melindungi, seorang wanita masih bisa berusaha untuk sabar. Tapi Budi tidak pernah bisa melakukan itu. Selama ini, setiap kali terjadi perselisihan antara aku dan ibu mertuaku, Budi selalu memilih untuk menghindar atau memihak ibunya. Ia selalu menggunakan dalih bakti kepada orang tua untuk mengikatku. Hari ini pun sama. Budi meletakkan sumpitnya, mengangkat wajah menatapku dengan kekecewaan yang mendalam. Ia menunjuk ke arah mangkuk nasi sisa dengan dagunya. Kenapa kamu hanya berdiri di situ? Mau makan atau tidak? Kalau tidak, bilang, biar orang lain bisa makan dengan tenang. Seharian kerja capek, pulang ke rumah cuma ingin makan malam dengan damai. Kamu ini selalu saja suka membuat keributan. Ibu tidak salah bicara. Kamu terbiasa boros, sekarang belajarlah berhemat. Kalau orang tua menasihati, tundukkan kepala dan dengarkan. Membantah seperti itu tidak punya sopan santun, tahu tidak? Kata-kata Budi bagaikan jarum-jarum tajam yang menusuk dadaku, tidak punya sopan santun. Pria ini mengatakan aku tidak punya sopan santun hanya karena aku menolak memakan sisa makanan yang dibeli dengan uangku sendiri. Aku menelan air mataku, rasa sakit hati memuncak, tapi aku tidak mengizinkan diriku menangis. Menangis di depan orang-orang tak berperasaan ini hanya akan membuat diriku semakin hina. Kamu bilang, siapa yang tidak punya sopan santun? Tanyaku kembali. Suaraku tegas dan jelas setiap katanya. Budi tertegun sejenak, mungkin ia tidak terbiasa dengan perlawananku yang sekuat ini. Selama ini, demi menjaga kedamaian rumah, aku selalu memilih untuk diam atau mengalah. Ibu Wati, melihat putranya dibantah, langsung memukul meja dengan keras, hingga piring dan mangkuk bergetar. Ia menunjuk lurus ke wajahku. Kamu diam. Di rumah ini tidak ada aturan istri menunjuk muka suami dan bicara seperti itu. Kamu menikah dengan anakku, tinggal di rumah anakku, menumpang hidup pada keluargaku, dan sekarang kamu berani kurang ajar. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Kalau bukan karena anakku melindungimu, kamu pikir kamu bisa hidup di Jakarta ini? Sikap tidak tahu malu ibu mertuaku membuatku tertawa. Tawa yang hambar, getir, namun mengandung kesadaran penuh. Ternyata, keserakahan dan keegoisan telah membutakan akal sehat mereka, membuat mereka benar-benar percaya pada cerita bohong yang mereka karang sendiri. Mereka secara otomatis menganggap rumah ini milik Budi, hanya karena ia seorang laki-laki, sang tiang keluarga menurut pemikiran patriarki kuno Ibu Wati. Coba ibu ulangi lagi, ini rumah siapa? Aku melipat tangan di depan dada, menatap lurus pada Ibu Wati. Ibu tinggal di sini terlalu lama sampai jadi berhalusinasi, ya? Ibu harus ingat baik-baik, dari setiap ubin, bola lampu, sampai mangkuk yang ibu pakai untuk makan, semuanya adalah uangku, propertiku. Budi menggebrak meja dan berdiri. Sari, kamu sudah keterlaluan. Ibu itu orang tua, kenapa cara bicaramu begitu kurang ajar? Tidak peduli ini rumah siapa, setelah menikah semuanya jadi milik bersama. Jangan bawa-bawa sikap merendahkan keluarga suami di sini. Minta maaf pada ibu, sekarang juga. Aku menggelengkan kepala. Tidak. Aku tidak salah. Jadi aku tidak perlu minta maaf. Yang harus minta maaf adalah kalian. Dengan hak apa kalian menindasku di rumahku sendiri? Kalian makan makanan yang kubeli, menggunakan listrik dan air yang kubayar,
tidur di kasur yang kusiapkan, dan sekarang menyuruhku makan nasi sisa untuk melayani kalian? Jangan mimpi. Kenyataan yang terungkap begitu telanjang membuat Ibu Wati seperti diinjak ekornya. Wajahnya memerah padam, urat lehernya menonjol. Selama ini, ia selalu membangun citra sebagai ibu mertua yang berkuasa, seorang nyonya rumah terhormat di depan para tetangga. Sekarang, kedoknya sebagai benalu kubongkar di tempat. Harga diri dan sifat keras kepalanya meledak menjadi amarah yang membabi buta. Kau berani menyebutku benalu. Ibu Wati melempar sumpitnya ke lantai, menyerbu ke arahku dengan sikap agresif. Budi, apa kau sudah sadar sekarang? Kau bawa pulang siluman rubah ini agar dia bisa naik ke kepala ibumu. Kalau kau tidak bisa mendidik istrimu, biar aku yang mendidiknya. Ia tidak lagi peduli pada meja makan, melangkah dengan marah menuju kamar tidurku. Aku dan Budi bergegas mengikutinya. Di depan mataku, ibu mertuaku sedang dengan membabi buta mengobrak-abrik lemari pakaian. Ia menarik keluar jaket wol yang biasa ku pakai kerja bersama tas tangan kulit yang tergeletak di rak, menyeretnya keluar ke ruang tamu. Ibu mau apa? Aku berteriak, mengerutkan kening, melangkah maju hendak merebut kembali barang-barangku. Tapi Ibu Wati lebih cepat. Ia melempar tasku dan jaket itu dengan keras keluar pintu utama, hingga terlempar ke koridor apartemen. Matanya menyala dengan kilatan merah kemarahan yang memuncak. Ia berkacak pinggang, menunjuk keluar pintu, berteriak begitu keras hingga mungkin para tetangga bisa mendengarnya. Pergi. Kau pergi dari rumahku sekarang juga. Di rumah ini aku yang paling berkuasa. Kalau kau berani kurang ajar padaku, jangan pernah menunjukkan wajahmu di sini lagi. Pergi hidup di jalanan sana. Kita lihat, tanpa budi. Apa kau tidak akan mati kelaparan? Biar kulihat berapa lama kau bisa sombong. Pergi. Ia terus mengumpat sambil terengah-engah, lalu menoleh ke arah Budi, mengharapkan putranya akan mendukungnya untuk menaklukkanku. Adi juga sudah berhenti makan, keluar dan berdiri bersandar di dinding dengan tangan terlipat, wajahnya menyeringai penuh kemenangan, seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Suasana menjadi tegang hingga sesak napas. Aku berdiri diam, memandangi jaketku yang tergeletak di koridor yang dingin, lalu berbalik menatap Budi. Hatiku saat ini tidak lagi berdebar kencang karena marah, melainkan mendingin perlahan, sedingin nasi sisa yang terbuang di atas meja. Aku menunggu satu kalimat dari Budi, menunggu untuk melihat apakah ia masih punya sedikit rasa kemanusiaan, apakah ia menyadari betapa tidak masuk akal dan gilanya tindakan ibunya. Dialah yang paling tahu atas nama siapa SHM itu terdaftar. Dialah yang paling tahu siapa yang selama ini menafkahi seluruh keluarga ini. Tapi Budi hanya mendecakkan lidah. Ia memalingkan wajah, menghindari tatapanku. Suaranya datar tanpa emosi. Sudah puas, Sari? Kamu harus membuat ibu marah besar baru kamu senang, ya? Pergilah keluar sebentar untuk menenangkan diri. Nanti kalau sudah tahu kesalahanmu, pulang dan minta maaf pada ibu, baru aku bukakan pintu. Dengan sikapmu yang seperti ini, aku tidak bisa membelamu. Kalimat Budi secara resmi memutus benang kesabaran terakhirku. Ternyata ia tidak bodoh. Ia hanya terlalu pengecut dan egois. Ia membiarkan ibunya merampas ruang hidupku untuk melindungi harga diri palsunya sebagai pria yang tidak becus. Ia yakin bahwa seorang wanita yatim piatu sepertiku, yang tidak punya tempat bersandar, akan panik jika diusir dari rumah di tengah malam, akan berlutut memohon untuk bisa masuk kembali. Mereka salah perhitungan. Aku tidak menangis. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh. Rasa sakit berganti dengan sebuah kesadaran dan ketegasan yang aneh. Aku perlahan melangkah keluar ke koridor, membungkuk untuk mengambil tas dan jaketku. Debu menempel di jaket wol berwarna cerah itu. Dengan tenang, aku membersihkannya dengan tangan lalu mengenakannya. Berbalik, aku berdiri berhadapan dengan 3 wajah yang menatapku lekat-lekat dari dalam rumah. Ibu Wati masih mempertahankan ekspresi kemenangannya, dagunya terangkat tinggi. Adi menyeringai sinis. Dan Budi, matanya menunjukkan sebuah penantian. Menanti saat aku meneteskan air mata dan mengucapkan kata penyesalan. Aku menatap lurus ke arah Budi, suaraku ringan namun jelas. Budi, ingat baik-baik momen ini, kalian yang mengusirku. Lalu aku mengalihkan pandanganku ke ibu mertuaku, sudut bibirku sedikit terangkat membentuk senyum dingin.
Ibu Wati, ibu mau mengusir saya? Baiklah. Tapi ibu harus ingat, ini rumah saya. Yang harus angkat kaki ke jalanan bukanlah saya, melainkan para benalu yang tidak tahu malu. Silakan nikmati hidangan baru itu, karena itu akan menjadi makanan lezat terakhir kalian di rumah ini. Selesai berkata, aku dengan tegas mengulurkan tangan dan menarik pintu utama dengan kuat. Suara blam yang keras membanting tertutup wajah-wajah terkejut keluarga suamiku yang belum sempat bereaksi. Berjalan di koridor apartemen yang panjang dan sepi, suara sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer dengan ritme yang teratur. Aku merasa dadaku begitu ringan. Batu berat yang menekan selama bertahun-tahun menjadi menantu seolah telah sepenuhnya kutinggalkan di balik pintu itu. Aku menekan tombol lift menuju basement, duduk di dalam mobil yang kubeli dengan hasil jerih payahku sendiri. Aku menyalakan mesin, lampu depan mobil menyala terang, menyorot jalan menurun menuju jalan raya. Jalanan Jakarta di malam hari begitu sunyi. Cahaya lampu jalan berwarna kuning pucat menembus kaca depan. Kemana aku akan pergi sekarang? Pulang ke rumah teman untuk menangis dan mengeluh? Tidak. Aku tidak mau membawa masalah pada orang lain, juga tidak mau ada yang melihat keadaanku yang menyedihkan. Menyewa kamar hotel untuk tidur semalam sambil menunggu esok hari untuk menyelesaikan masalah? Juga tidak. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang itu tidur nyenyak di tempat tidurku, di rumah orang tuaku, satu malam lagi. Aku mengambil ponsel dari dalam tas, menelusuri daftar kontak. Jariku berhenti di nama Mbak Rina, seorang broker properti. Mbak Rina adalah kakak kelasku yang cukup akrab denganku sejak zaman kuliah. Sekarang ia menjabat sebagai direktur di sebuah kantor agen properti besar di kawasan Sudirman. Aku pernah curhat padanya tentang tekanan dalam kehidupan pernikahanku, dan ia selalu menasihatiku untuk memiliki jalan keluar. Aku menekan tombol panggil. Di seberang sana, telepon berdering beberapa kali lalu terdengar suara hangat namun penuh kantuk. Halo, Sari? Ada apa malam-malam begini menelepon? Mbak Rina, aku sudah memutuskan. Suaraku terdengar mantap, tanpa sedikit pun getaran. Mbak lagi di kantor atau di rumah? Aku bisa ketemu Mbak sekarang? Mendengar nada suaraku yang serius, Mbak Rina sepertinya langsung terbangun dari tidurnya. Aku di rumah, dekat kantor. Ada apa, Sari? Bertengkar lagi sama suami? Mereka mengusirku dari rumah. Mbak, jawabku dengan tawa hambar. Aku mau jual rumah itu, jual secepatnya. Tolong siapkan surat kuasa untukku, malam ini aku datang untuk tanda tangan. Aku tidak mau menyimpan apapun yang berhubungan dengan keluarga itu lagi. Di seberang sana hening sejenak. Lalu aku mendengar suara gemerisik selimut dan bunyi pintu dibuka. Suara Mbak Rina menjadi lebih tajam dan jelas. Oke, Mbak dukung kamu. Perempuan harus bisa menyayangi dirinya sendiri. Mbak akan ke kantor sekarang menunggumu. Langsung datang saja ke Menara Sentosa di Jalan Sudirman ya. Mbak siapkan teh panas untukmu. Soal jual rumah serahkan saja pada Mbak, dijamin cepat laku dan harganya terbaik untukmu. Terima kasih, Mbak, jawabku lalu menutup telepon. Menginjak pedal gas, mobil melesat di tengah kegelapan malam. Angin dari jendela yang terbuka terasa sejuk, mengusir semua rasa sesak dari semangkuk nasi sisa, dari bau makanan basi, dan dari orang-orang kejam itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi istri dan menantu, aku benar-benar merasa hidup. Hidup untuk diriku sendiri. Sebuah pertempuran baru akan dimulai, dan kali ini, aku pasti tidak akan pernah mengalah. Mobilku melaju perlahan di Jalan Sudirman yang lengang. Jakarta di malam hari memiliki keindahan yang sunyi, sangat berbeda dari keramaian dan hiruk-pikuk di siang hari. Lampu-lampu jalan raya memancarkan cahaya kuning lembut ke permukaan aspal yang halus. Menembus kaca depan, cahaya itu menyorot kedua tanganku yang erat mencengkeram setir. Udara dingin dari AC berhembus, tetapi di dalam hatiku kini menyala api hangat kebebasan. Keputusan untuk meninggalkan apartemen itu, meninggalkan orang-orang jahat di belakang, adalah keputusan paling bijaksana yang pernah kubuat selama beberapa tahun terakhir. Kantor agen properti Mbak Rina terletak di lantai dasar sebuah gedung perkantoran di pinggir jalan utama. Saat aku memarkir mobil di pinggir jalan, cahaya lampu neon dari dalam kantor menerangi sudut trotoar. Mbak Rina sudah menunggu di depan pintu. Ia mengenakan piyama sutra berwarna gelap,
dibalut dengan kardigan tipis, rambutnya digulung rapi ke atas. Meski terbangun di tengah malam, wajahnya tetap memancarkan ketajaman dan ketenangan seorang wanita yang berpengalaman di dunia bisnis. Melihatku turun dari mobil, ia bergegas mendekat, menggenggam kedua tanganku yang dingin. Ia tidak banyak bertanya, hanya dengan lembut menarikku masuk, menutup pintu kaca rapat-rapat, memisahkan kami sepenuhnya dari angin malam yang berdesir di luar. Di dalam kantor, aroma minyak esensial serai yang menenangkan memberikan perasaan nyaman. Di atas meja kopi dari kayu kenari, teko teh bunga krisan dan mawar sedang mengepulkan uap. Mbak Rina mendudukkanku di sofa yang empuk, menuangkan secangkir teh panas dan menyodorkannya padaku. "Minumlah biar hangat," katanya dengan suara lembut. "Mbak sudah siapkan semua dokumen seperti yang kamu minta. Tapi sebelum tanda tangan, Mbak ingin kamu tenang dulu. Coba ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi sampai kamu memutuskan untuk menjual rumah kenangan orang tuamu di tengah malam begini?" Aku mengangkat cangkir teh. Uap panasnya membuat mataku perih, tapi aku bertekad untuk tidak meneteskan air mata. Menyeruput sedikit teh yang pekat, aku mulai menceritakan semua kejadian saat makan malam. Aku bercerita tentang semangkuk nasi dingin yang menggumpal dengan lemak beku yang dipaksakan Ibu Wati untuk kumakan. Aku bercerita tentang hidangan mewah yang hanya diperuntukkan bagi Budi dan Adi. Aku bercerita tentang sikap permisif Budi, ketidakpeduliannya, dan kata-katanya yang menyakitkan. Aku bahkan menceritakan momen ketika Ibu Wati melempar jaket dan tasku ke koridor, berteriak mengusirku dari rumah yang jelas-jelas atas namaku. Setiap kata keluar dengan lancar dan jelas, tanpa isak tangis atau tercekat. Aku seperti orang luar yang sedang menceritakan sebuah film tragedi di mana aku dipaksa menjadi pemeran utamanya. Mbak Rina mendengarkan dengan saksama. Alisnya berkerut, tangannya di atas meja terkepal. Ketika aku selesai bercerita, ia menghela napas panjang, menggelengkan kepala dengan kesal. Ia menatap lurus ke mataku, suaranya dipenuhi rasa kasihan bercampur amarah. "Mereka benar-benar sudah keterlaluan. Mbak sudah bilang dari dulu, Sari. Bersabar pada orang yang tidak tahu diri hanya akan membuat keserakahan mereka semakin besar. Apartemen itu adalah keringat dan air mata orang tuamu. Itu adalah tempat untukmu berlindung, bukan tempat penampungan gratis di mana orang bisa menginjak-injak harga dirimu. Keputusanmu untuk menjualnya sudah tepat. Bubarkan semuanya, putuskan hubungan sepenuhnya, dan mulailah dari awal. Uang yang didapat bisa kamu tabung atau investasikan di tempat lain. Beli apartemen baru yang lebih kecil tapi damai. Tidak perlu lagi menampung benalu-benalu itu." Aku mengangguk setuju. Itulah persis apa yang kupikirkan. Apartemen mewah itu pernah menjadi rumah, tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan indah antara aku dan orang tuaku. Tapi sekarang, setiap meter perseginya telah dinodai oleh napas egois, kebiasaan hidup jorok, dan rasa tidak tahu terima kasih keluarga Budi. Meja kerjaku diubah menjadi tempat sampah, barang peninggalan ayahku dibuang ke balkon. Ruang hidupku dirampas secara terang-terangan. Mempertahankan rumah itu hanya akan membuatku semakin trauma akan hari-hari menjadi pembantu tak dibayar, disiksa baik secara fisik maupun mental. Rumah seharusnya menjadi tempat berlindung dari badai, tetapi pintu rumahku justru menjadi awal dari segala badai. Mbak Rina berdiri, berjalan ke meja kerjanya, dan mengambil setumpuk berkas tebal. Ia meletakkan di hadapanku kontrak kuasa jual eksklusif dan dokumen-dokumen terkait penjualan properti. Ia dengan teliti menjelaskan setiap klausul. "Baca lagi baik-baik informasinya, luas tanah, nomor sertifikat, dan harga yang kamu inginkan. Mbak tahu kamu mau jual cepat, jadi Mbak akan pasang harga sedikit di bawah pasar agar bisa laku besok. Mbak sudah punya daftar klien yang sedang mencari rumah di area Kebayoran. Finansial mereka sangat kuat dan siap membayar tunai jika cocok. Kamu tinggal tanda tangani surat kuasa ini, besok pagi Mbak akan bawa klien untuk melihat rumahnya." Aku mengambil pulpen, mataku menelusuri baris-baris huruf yang tercetak jelas di kertas putih. Perasaan saat ini sungguh lega. Setiap goresan tanda tangan di atas kertas terasa seperti pisau tajam yang memutus rantai, tak kasat mata yang telah membelenggu hidupku selama beberapa tahun terakhir. Setelah menandatangani semua dokumen, aku mendorong berkas itu kembali ke arah Mbak Rina. "Semuanya aku serahkan pada Mbak. Besok pagi,
Silakan atur dan bawa klien langsung ke apartemen. Aku akan ada di sana untuk menyambut mereka. Aku ingin orang-orang itu menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, akibat dari merampas hak milik orang lain. Mbak Rina menyimpan berkas itu dengan rapi di brankas, menepuk pundakku pelan. Malam ini kamu tidur di rumah Mbak saja. Ada kamar tamu di lantai 2, selalu bersih. Besok pagi kita sarapan bareng lalu pergi ke sana untuk menyelesaikan semuanya. Kita para wanita tidak perlu bergantung pada pria manapun untuk hidup. Besok Mbak akan tunjukkan pada mereka apa itu sopan santun. Aku tersenyum berterima kasih. Malam itu, berbaring di tempat tidur yang asing namun aman, aku tidak insomnia sama sekali. Aku tertidur dengan sangat nyenyak, tanpa mimpi, tanpa suara dengkuran budi, tanpa suara piring dan mangkuk yang berisik dari ibu mertuaku. Aku tahu fajar esok akan menjadi awal yang benar-benar baru bagiku. Cahaya matahari yang terik menembus celah tirai jendela, membangunkanku dari tidur yang paling lelap dan nyenyak selama 3 tahun terakhir. Aku meregangkan tubuh dan menghirup napas dalam-dalam. Udara di kamar tamu rumah Mbak Rina beraroma lembut pelembut pakaian, sangat berbeda dengan bau apek, asap minyak goreng, dan sampah rumah tangga yang berasal dari dapur di apartemenku karena kebiasaan malas Adi membuang sampah. Hari ini adalah akhir pekan. Cuaca Jakarta cerah dan indah. Aku masuk ke kamar mandi, membersihkan diri dengan hati-hati, merias wajah tipis, dan memilih gaun kerja berwarna biru elegan. Aku ingin tampil rapi dan bermartabat, tidak dengan penampilan kucel seorang wanita yang baru saja diusir dari rumah di tengah malam. Saat aku turun ke ruang makan, Mbak Rina sudah menyiapkan 2 mangkuk soto Betawi yang masih mengepul harum. Kami duduk bersama, menikmati sarapan hangat sambil membahas kembali rencana pagi ini. Mbak Rina membawa kabar gembira bahwa ia telah menghubungi sepasang suami istri muda. Mereka baru saja menjual tanah di kampung, memegang uang tunai, dan sangat membutuhkan apartemen 3 kamar tidur di pusat kota untuk kemudahan sekolah anak-anak mereka. Jika mereka cocok setelah melihat rumah, mereka siap memberikan uang muka saat itu juga, dan melunasi seluruhnya dalam waktu seminggu. Semuanya berjalan lancar sesuai harapanku. Tepat saat aku sedang menyuap sepotong daging sapi yang empuk, ponselku di atas meja bergetar hebat, memecah keheningan. Layar menyala menampilkan nama ibu mertua, sudut bibirku sedikit terangkat membentuk senyum tipis. Aku sudah menduga panggilan ini. Dengan sifat Ibu Wati, kepergianku semalaman tanpa izin pasti sudah mencapai puncak harga dirinya. Tapi yang aneh adalah ia menelepon pada jam ini, jam di mana biasanya ia baru bangun dan mulai menyuruhku menyiapkan sarapan. Aku membiarkan telepon berdering beberapa saat, dengan tenang menelan makananku, lalu menekan tombol jawab, dan mengaktifkan loudspeaker. Seketika, suara melengking yang familiar itu terdengar seolah ingin merobek gendang telingaku. Panggilan ini tidak mengandung kekhawatiran tentang kemana menantunya pergi semalaman, melainkan hanya berisi kesombongan, dan perintah tak masuk akal dari seorang atasan yang sudah terbiasa. Kamu kemana saja dari semalam? Tahu ini jam berapa belum pulang juga? Kamu pikir dengan begitu kamu hebat? Pura-pura marah dan kabur untuk menakuti siapa? Di keluarga ini tidak ada ceritanya menantu marah pada suami dan mertua lalu kabur semalaman. Kamu mau mencoreng nama baik keluarga saya? Hah? Saya kasih tahu ya, budi itu baik dan memanjakanmu, makanya kamu bisa bertingkah. Coba kalau di keluarga lain, kamu sudah diusir betulan. Suara Ibu Wati terus mengoceh tanpa henti, tidak memberiku kesempatan untuk menyela. Ia merasa berhak untuk menghakimi dan menentukan segalanya. Yang lebih menakutkan, ia sepertinya telah menghapus ingatannya bahwa dialah yang melempar barang-barangku dan mengusirku semalam. Dalam pikiran piciknya, kepergianku hanyalah taktik merajuk seorang menantu pembangkang. Dan sekaranglah saatnya ia turun tangan untuk mendisiplinkan kembali. Dengar baik-baik. Kamu pulang sekarang juga. Sekalian mampir ke pasar belikan saya 2 kilo iga sapi untuk dibuat bubur. Adi semalam begadang belajar. Pagi ini dia bilang lapar mau makan bubur iga. Beli juga seekor ayam kampung untuk direbus siang nanti. Sampai di rumah, awas kalau tidak kamu bereskan kekacauan di ruang tamu. Kulit kuaci berserakan di mana-mana. Kalau kamu baik-baik masuk, masak, dan bersih-bersih seperti biasa, saya akan lupakan kejadian semalam.
Anggap saja saya tidak pernah bilang apa-apa. Kalau kamu nurut, nanti saya bilang ke Budi supaya tidak marah lagi sama kamu. Jelas? Mbak Rina yang duduk di seberangku mendengar setiap kata dengan jelas. Ia membelalakan matanya karena terkejut, menjatuhkan sumpitnya ke mangkuk. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menggelengkan kepala, seolah tidak percaya ada wanita di dunia ini yang begitu tak tahu malu dan delusional. Mengusir orang dari rumahnya, lalu keesokan paginya menelepon untuk memerintahkan membeli makanan dan melayani seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan berlagak seolah memberikan pengampunan. Aku mengambil ponsel, mematikan mode loudspeaker dan menempelkannya ke telinga. Suaraku dingin, tenang, dan sangat jelas, tanpa sedikit pun nada marah atau sakit hati. Aku tidak lagi menganggapnya sebagai ibu mertua, juga tidak menganggap diriku sebagai menantunya lagi. Ibu Wati, ibu salah sambung? Saya bukan pembantu di rumah ibu. Sejak ibu melempar barang-barang saya dan mengusir saya tidak lagi punya kewajiban untuk mendengarkan atau melayani siapapun di keluarga ibu. Ibu mau makan bubur iga, mau makan ayam rebus, silakan pergi sendiri ke pasar, masuk sendiri ke dapur dan masak. Suruh Adi itu letakkan ponselnya dan bersihkan sendiri kulit kuaci yang dia buang. Saya tidak akan pernah lagi pulang untuk menjadi pembantu gratis di rumah ibu, tidak sedetik pun. Silakan nikmati saja hidup ibu di sana. Tanpa memberi Ibu Wati kesempatan untuk berteriak atau mengumpat, aku dengan tegas menekan tombol akhiri panggilan. Kemudian, dengan cepat, aku memasukkan nomornya ke daftar blokir. Selesai, ruang makan kembali sunyi. Mbak Rina bertepuk tangan. Bagus. Harus tegas seperti itu baru mereka takut. Mbak benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu bisa hidup dengan orang seperti itu selama ini. Benar-benar tidak tahu malu, menganggap menantu seperti budak, dan punya delusi kekuasaan yang luar biasa. Sekarang habiskan sotonya, makan yang banyak biar kuat. Sebentar lagi kita akan selesaikan urusan dengan para parasit itu. Aku tersenyum lega, kembali menyuap soto ke mulutku. Kuah kaldu yang gurih mengalir di tenggorokan, melarutkan semua ketegangan. Memang benar, ketika seseorang bisa melepaskan harapan yang salah dan berani menghadapi kenyataan, segalanya menjadi jauh lebih ringan. Aku tidak lagi takut pada ancaman Ibu Wati, juga tidak peduli lagi apa yang akan dipikirkan Budi tentangku. Hidupku, hartaku, harus kuambil kembali dengan tanganku sendiri. Setelah sarapan, aku dan Mbak Rina pergi ke kantornya untuk menyelesaikan beberapa urusan administrasi. Klien Mbak Rina, Pak Heru dan Ibu Maya, adalah sepasang suami istri intelektual yang sangat sopan. Melalui percakapan telepon, mereka tampak sangat tertarik dengan lokasi apartemenku karena dekat dengan sekolah unggulan yang mereka incar untuk anak mereka. Mereka mengatakan akan datang langsung sore hari untuk melihat rumah. Jika sesuai dengan foto dan data di sertifikat, mereka akan langsung memberikan uang muka sebesar 500 juta rupiah. Menjelang siang, aku dan Mbak Rina mampir ke sebuah restoran mewah di dekat sana untuk makan siang. Kami memesan beberapa hidangan lezat, menikmati makanan sambil membicarakan rencana masa depan. Aku berencana, setelah menjual rumah dan menyelesaikan proses perceraian, aku akan mengambil cuti seminggu untuk berlibur, mungkin ke puncak atau ke Bali, untuk mencari suasana baru dan menyegarkan pikiran. Suasana restoran dengan alunan musik piano yang merdu, hidangan salmon panggang dengan saus markisa yang harum, sangat kontras dengan meja makan yang menyesakan dan semangkuk nasi sisa kemarin. Aku menyadari nilai seorang wanita tidak terletak pada seberapa banyak ia berkorban untuk keluarga suaminya, melainkan pada bagaimana ia menghargai dan memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tepat pukul 12 siang, layar ponselku kembali menyala. Kali ini sebuah pesan dari Budi. Sejak aku melangkah keluar semalam, ini adalah kontak pertamanya. Aku mengambil ponsel dan membuka kuncinya. Pesan singkat itu berisi kesombongan dan kepuasan diri yang menjijikkan. Sudah cukup main petak umpetnya? Kamu sudah sadar kesalahanmu? Ibu sangat marah karena tadi pagi kamu menelepon dan bersikap kurang ajar pada beliau. Siang ini aku tidak pulang. Nanti sore setelah pulang kerja, kamu pulang sendiri. Masak, bersihkan rumah. Nanti malam kalau aku lihat rumah sudah rapi, aku akan bela kamu di depan ibu. Kali ini aku peringatkan, jangan gunakan sifat kekanak-kanakanmu untuk menantang kesabaranku. Aku bersandar di kursi,
menatap lekat-lekat pesan itu. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya rasa geli yang naik hingga ke tenggorokan. Aku tiba-tiba menyadari betapa butanya aku selama ini, menghabiskan masa mudaku untuk mencintai dan berkorban bagi seorang pria dengan pemikiran yang begitu menyimpang. Di kepala Budi, kepergianku semalam hanyalah permainan petak umpet seorang anak kecil yang sedang merajuk. Ia pikir aku tidak punya uang, tidak punya tempat bersandar. Berkeliaran semalaman di jalanan pasti sudah merasakan cukup penderitaan dan ketakutan. Ia yakin saat ini aku sedang menangis di suatu sudut, hanya menunggu satu panggilannya untuk segera berlari pulang dengan patuh, menundukkan kepala mengakui kesalahan, dan melanjutkan tugas sebagai seorang pembantu. Pikiran patriarkis telah meresap begitu dalam ke dalam darah Budi. Ia menganggap dirinya sebagai pusat alam semesta, pilar agung yang harus kupegang untuk bertahan hidup. Ia benar-benar lupa pada kenyataan pahit bahwa ia tinggal di rumahku, makan dengan uangku, dan menghabiskan gajinya yang kuperoleh dengan susah payah. Sikap permisif Budi terhadap ibunya bukan karena ia berbakti, melainkan karena ia pengecut. Ia ingin menggunakan tangan ibunya untuk menekan dan memaksaku tunduk, mengubahku menjadi mesin penghasil uang dan pelayan tanpa syarat. "Sari, dia kirim pesan apa sampai wajahmu jadi tegang begitu?" tanya Mbak Rina sambil menyesap anggur. Aku menyodorkan ponselku ke arah Mbak Rina. "Baca saja, Mbak. Ini suamiku. Pria yang demi dia, aku menolak begitu banyak pria baik lainnya." Mbak Rina mengambil ponsel, membacanya, lalu tertawa terbahak-bahak, tawa yang penuh sindiran. "Ya ampun, orang gila. Orang ini sudah stadium akhir delusi kekuasaannya. Dia pikir dia itu raja, gayanya selangit. Kamu sudah sadar kesalahanmu? Aku akan bela kamu. Jujur ya, Sari, pria tidak berguna yang banyak omong seperti ini, kamu buang ke jalan pun tidak akan ada yang mau memungutnya. Kamu mau balas apa? Perlu Mbak bantu buatkan kalimat makian biar puas?" Aku menggelengkan kepala, mengambil kembali ponselku dan memasukkannya ke dalam tas. "Tidak perlu, Mbak. Berdebat dengan orang bodoh hanya akan menurunkan level kita. Dia ingin tahu di mana salahku, kan? Sore ini aku akan memberinya jawaban yang paling jelas. Aku tidak akan membalas pesannya. Biarkan saja dia hidup dalam ilusi kekuasaannya beberapa jam lagi. Kita makan cepat lalu langsung ke apartemen. Klien juga sebentar lagi datang." Aku menyeringai, senyum yang percaya diri dan penuh ketegasan. Keheninganku bukanlah tanda menyerah, melainkan keheningan sebelum badai besar. Aku akan membawa langsung agen properti dan pembeli ke apartemen. Aku ingin meruntuhkan seluruh kesombongan, kebiasaan menumpang, dan ilusi keluarga Budi dengan kenyataan yang paling kejam. Setelah membayar tagihan makan siang, aku dan Mbak Rina menuju tempat parkir. Mobilku melaju menuju kompleks apartemen mewah di Kebayoran. Melihat keramaian lalu lintas dari balik jendela mobil, hatiku terasa lapang. Hari ini, aku akan mengusir sendiri tamu-tamu tak diundang itu dari hidupku, mengembalikan kebersihan dan kedamaian pada ruang hidup yang menjadi milikku. Mobilku berhenti di tempat parkir yang biasa di basement apartemen. Aku keluar dari mobil, berjalan bersama Mbak Rina serta Pak Heru dan Ibu Maya menuju lobi lift. Pasangan klien itu terus memuji lingkungan apartemen yang aman, bersih, dan nyaman. Mereka tampak sangat antusias ingin melihat desain interiornya. Aku tersenyum sopan, tetapi di dalam hati ada perasaan gugup bercampur geli. Sebentar lagi, mereka akan menyaksikan sebuah drama yang sangat hidup di dalam ruang yang aman dan bersih ini. Lift berhenti di lantai 15, suara ting terdengar jernih. Aku memimpin rombongan, dengan percaya diri melangkah di sepanjang koridor berlantai marmer yang mengkilap, menuju pintu kayu jati yang sudah kukenal. Aku merogoh tas, mengeluarkan kunci. Suara logam bergemerincing saat aku memasukkan kunci ke lubang. Dengan putaran ringan, pintu utama terbuka. Tepat saat pintu terbuka lebar, udara pekat campuran bau tumisan bawang putih, kecap, dan sampah rumah tangga yang lama tersimpan langsung menyeruak ke hidung para tamu. Ibu Maya sedikit mengerutkan kening, mengangkat tangan menutupi hidungnya. Pak Heru juga mengerutkan dahi, matanya mengamati sekeliling. Aku melangkah masuk, menyalakan saklar lampu gantung di ruang tamu hingga terang benderang, menelanjangi semua kekacauan di dalamnya. Ruang tamu itu tampak seperti medan perang. Di atas sofa kulit yang mahal,
tumpukan pakaian yang belum dilipat berantakan. Lantai kayu dipenuhi sampah, kulit kuaci, kulit rambutan, dan sobekan kertas di mana-mana. Di tengah ruangan, televisi layar datar menyala dengan volume maksimal, menayangkan acara musik dangdut koplo yang bising. Ibu Wati sedang berbaring santai di sofa, kedua kakinya diangkat ke atas meja kaca, tangannya sibuk mengupas kuaci dan meludahkan kulitnya ke lantai. Dari dalam ruang kerjaku, terdengar suara umpatan kasar dan ketukan keyboard yang bertalu-talu. Adi sedang asyik bermain game. Pintu kamarnya terbuka lebar, memperlihatkan botol-botol minuman energi yang tergeletak di bawah meja. Kehadiran kami berempat berpakaian rapi, beraroma parfum terasa sangat tidak pada tempatnya di tengah pemandangan yang jorok dan berbau busuk ini. Suara bising dari TV dan umpatan Adi menenggelamkan suara langkah kaki kami, membuat mereka tidak menyadari ada orang asing masuk. Aku berdeham keras, sengaja menciptakan suara. Barulah Ibu Wati terkejut dan menoleh. Ketika ia menyadari aku berdiri di pintu bersama 3 orang asing, senyum puas di bibirnya langsung lenyap, digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa. Ia buru-buru menyambar pakaian di sofa, melemparnya ke samping, mengenakan sandalnya, dan dengan gugup berdiri. "Sari, kamu ini mau apa? Siapa mereka ini? Kamu pergi semalaman, sekarang bawa pulang gerombolan orang asing untuk membuat keributan? Kamu mau menakuti siapa? Hah?" Pada saat itu, Adi juga mendengar keributan di luar. Ia dengan kesal melepas headsetnya, berlari keluar ke ruang tamu dengan wajah masam. "Mbak Sari, ribut sekali, sih. Tahu tidak aku lagi push rank? Bawa orang asing ke rumah tanpa izin. Mbak pikir ini rumah kos?" Arogansi ibu dan anak itu terpampang jelas di depan para tamu. Pak Heru dan Ibu Maya mundur selangkah, tatapan mereka menunjukkan rasa prihatin dan bingung. Mereka menatapku seolah menunggu penjelasan. Mbak Rina, sebagai seorang agen properti profesional, segera melangkah maju, berdiri di antara aku dan keluarga mertuaku. Dengan sikap tenang dan sopan, ia meninggikan suaranya, sengaja berbicara keras untuk menenggelamkan ocehan mereka. "Selamat siang. Saya Rina, dari agen properti Sinar Jaya. Dan ini adalah Pak Heru dan Ibu Maya, klien kami. Kami datang atas kuasa hukum dari Ibu Sari, untuk melihat langsung apartemen ini guna melanjutkan proses uang muka jual beli. Mohon Bapak dan Ibu bisa menjaga ketertiban, dan sedikit merapikan ruangan agar klien kami bisa berkeliling." Pernyataan Mbak Rina yang jelas dan tegas itu bagaikan pukulan telak bagi Ibu Wati dan Adi. Mereka berdua membeku, menatap Mbak Rina lalu beralih menatapku dengan mata penuh kebingungan. Konsep jual rumah dan uang muka sepertinya adalah bahasa dari planet lain bagi mereka. Dalam otak picik mereka, rumah ini adalah benteng kokoh mereka, properti milik putra mereka. Bagaimana mungkin aku bisa seenaknya membawa orang untuk menjualnya? Jual rumah? Siapa yang izinkan jual rumah? Ibu Wati menjerit, suaranya pecah dan melengking. Ia berlari ke arah TV, menyambar remote, dan mematikannya, lalu berbalik menatapku dengan mata melotot seolah ingin memakanku hidup-hidup. "Kamu gila ya, Sari? Ini rumah Budi, rumah keluarga saya. Kamu pakai hak apa panggil orang untuk menjualnya? Kalian semua keluar dari sini, rumah ini tidak dijual." "Keluar." Adi ikut-ikutan ibunya. Ia dengan angkuh menyingsingkan lengan baju dan melangkah maju, menghalangi jalan menuju kamar-kamar tidur, sikapnya agresif seperti preman. "Kalian semua keluar. Ini rumah saya. Jangan pikir bisa panggil orang untuk main drama dan menakut-nakuti kami. Hari ini kalau saya tidak usir kalian, bukan saya namanya." Suasana di ruang tamu menjadi sangat tegang. Pak Heru tampak marah dengan sikap kasar pemilik rumah. Ia menarik tangan istrinya, mundur ke arah pintu hendak pergi. Tapi aku tersenyum menenangkan mereka. Aku melangkah maju, berhadapan langsung dengan ibu dan adik iparku, mataku sedingin es. Drama ilusi mereka sudah saatnya berakhir. "Sari, kamu benar-benar mau bikin keributan, ya? Biar aku telepon Budi, lihat saja apa dia tidak akan mematahkan kakimu." Ibu Wati dengan panik mencari ponselnya, tangannya gemetar, mulutnya tak henti-hentinya mengumpat. Ia benar-benar panik. Sikapku yang mengintimidasi dan profesionalisme para tamu membuatnya samar-samar menyadari ancaman nyata yang akan menghancurkan tameng kepuasannya selama ini.
Adi berdiri di tengah ruangan, dadanya naik turun, wajahnya merah padam. Ia menunjuk lurus ke wajah Pak Heru. Pak, saya kasih tahu ya, rumah ini tidak dijual. Bapak dan Ibu sedang ditipu sama perempuan ini. Rumah ini atas nama abang saya, dia ini cuma perempuan numpang. Melihat keganasan dan tuduhan tak berdasar dari Adi, aku sama sekali tidak goyah. Aku berbalik ke arah Pak Heru dan Ibu Maya, suaraku tenang namun bergema. Bapak dan Ibu tenang saja, tidak ada yang menipu di sini. Orang yang sedang menipu diri mereka sendiri adalah mereka yang berdiri di hadapan kita sekarang. Lalu, dengan tegas, aku merogoh tas tangan kulitku, mengeluarkan sebuah map biru. Aku membukanya, menarik keluar sertifikat hak milik, SHM. Rumah tersebut bersama dengan kartu tanda penduduk, KTP, milikku. Dengan satu gerakan cepat dan kuat, aku melemparkan sertifikat dan KTP itu ke atas meja kaca. Brak! Suara benturan kering terdengar. Sertifikat tebal itu mendarat di tengah tumpukan kulit kuaci, warna merah terangnya menusuk mata Ibu Wati dan Adi, seperti tamparan dari langit yang membangunkan mereka dari mimpi. Aku melangkah mendekati meja. Menggunakan jari telunjukku untuk mengetuk keras sertifikat itu. Setiap kata keluar dari mulutku dengan jelas dan tegas. Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Sertifikat ini atas nama siapa? Oh maaf, salah cerita atas nama Sari Puspita. Saya sendiri. Properti ini adalah warisan dari almarhum orang tua saya. Saya adalah pemilik sah, dan satu-satunya dari apartemen ini di mata hukum. Budi, anak ibu, tidak punya 1 sen pun di rumah ini. Ibu Wati seolah tercekat. Ia membungkuk, matanya menyipit, berusaha membaca baris-baris huruf hitam yang tercetak jelas di atas kertas merah itu. Namaku tertera besar di bagian pemilik, tidak ada nama Budi, juga tidak ada keterangan harta bersama. Wajahnya berubah dari merah padam menjadi pucat pasi, bibirnya bergetar tak bisa berkata-kata. Adi juga bergegas melihat, matanya terbelalak ngeri. Ia tergagap, tidak mungkin. Mas Budi bilang. Aku memotong ucapan Adi dengan senyum menghina. Mas Budimu bilang apa? Bilang rumah ini dia yang beli? Bilang aku ini benalu supaya kalian bisa seenaknya menindas? Ilusi kalian sudah cukup. Dari yang tadinya numpang beberapa hari, kalian bercokol di sini selama 3 tahun. Kalian mengubah rumahku jadi tempat sampah, membuang peninggalan ayahku, mengusirku dari rumahku sendiri, dan sekarang mengaku sebagai pemilik dan mengusir tamuku. Aku mengambil kembali sertifikat dan KTP-ku, memasukkannya dengan hati-hati ke dalam tas, lalu mengangkat dagu, menyapu pandanganku yang menghina ke arah mereka berdua. Suaraku bergema di seluruh ruang tamu, dingin dan tidak memungkinkan adanya perlawanan. Saya beritahu secara resmi. Rumah ini sudah saya jual. Semua surat kuasa sudah saya tanda tangani sejak semalam. Pak Heru dan Ibu Maya ini akan menjadi pemilik baru apartemen ini. Kalian semua cepat kemasi barang-barang, pakaian, dan sampah kalian, dan enyah dari sini sekarang juga. Saya beri kalian waktu tepat 1 jam untuk berkemas. Jika setelah 1 jam kalian tidak pergi, saya akan memanggil polisi untuk menindak kalian atas tuduhan penyerobotan properti secara ilegal. Pernyataanku yang lantang dan kuat benar-benar memadamkan harapan terakhir keluarga suamiku. Ibu Wati terhuyung mundur beberapa langkah, lalu jatuh terduduk di depan sofa. Ia memegangi dadanya, terengah-engah, matanya kosong tidak mampu mencerna kenyataan pahit ini. Topeng kebanggaan ibu mertua yang berkuasa telah terkoyak, meninggalkan rasa malu yang mendalam di depan orang asing. Adi berdiri membeku di tempat, kedua tangannya terkulai lemas, tidak lagi berani membuka mulut untuk mengancam. Ia mengerti bahwa hukum tidak melindungi para parasit. Mbak Rina, melihat situasi sudah terkendali, menepuk pundak Pak Heru dan Ibu Maya. Nah, Bapak dan Ibu lihat sendiri, kan? Kepemilikan hukumnya sangat jelas. Masalah keluarga kecil ini akan diselesaikan oleh Ibu Sari hari ini juga. Sekarang, mari saya ajak Bapak dan Ibu melihat detail struktur kamar tidur dan dapurnya. Abaikan saja mereka, tidak perlu dipikirkan. Pasangan pembeli itu mengangguk, mengikuti Mbak Rina untuk memulai inspeksi interior. Mereka berjalan melewati ibu dan anak yang seperti patung tak bernyawa, sambil berdiskusi tentang merobohkan dinding,
atau mengubah warna cat. Setiap komentar mereka bagaikan sayatan pisau di hati Ibu Wati dan Adi yang berdarah karena penyesalan dan rasa malu. Apartemen mewah, AC sentral yang sejuk, ruang hidup yang nyaman ini, dalam sekejap mata telah lepas dari genggaman mereka, selamanya tidak akan pernah menjadi milik mereka lagi. Aku berdiri melipat tangan di tengah ruang tamu, mengawasi mereka berdua yang meringkuk di sofa. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon Budi. Sudah waktunya sang kepala keluarga pulang, untuk menyaksikan akhir yang tragis, akibat dari kelemahan dan kebohongannya sendiri. Surat gugatan cerai, dan rincian tagihan biaya hidup sebesar hampir 600 juta rupiah, sudah siap di dalam tasku, hanya menunggu momen untuk melancarkan serangan terakhir. Panggilan terhubung dengan cepat. Suara Budi terdengar masih penuh dengan nada sombong dan memerintah. Ia bertanya kenapa aku menelepon lagi, apakah aku sudah tahu kesalahanku dan sedang dalam perjalanan pulang untuk memasak. Aku tidak menjawab pertanyaannya, hanya dengan dingin melemparkan satu kalimat singkat. Cepat minta izin pulang kerja dan kembali ke rumah sekarang. Kalau dalam setengah jam kamu tidak muncul, ibu dan adikmu akan diusir ke jalanan bersama tumpukan sampah mereka. Terserah kamu. Selesai berkata, aku langsung menutup telepon, tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Aku kembali ke ruang tamu. Suasana suram menyelimuti Ibu Wati dan Adi. Setelah syok awal melihat sertifikat atas namaku, sifat keras kepala dan kebiasaan menyalahkan orang lain Ibu Wati kembali muncul. Ia berdiri dari sofa dengan goyah, berkacak pinggang, wajahnya merah padam. Rasa malu karena kedoknya terbongkar di depan orang asing membuatnya beralih ke mode amarah membabi buta. Ia mulai berteriak, menggunakan kata-kata paling kejam untuk mengutukku. Dasar menantu tidak tahu berterima kasih. Air susu dibalas air tuba. Keluarga kami sial sekali mendapatkan ular berbisa sepertimu sebagai menantu. Kau mentang-mentang punya rumah ini lalu bisa seenaknya menginjak-injak ibu mertuamu? Budi, anakku, kerja banting tulang setiap bulan bawa uang untuk menafkahimu. Aku di rumah melayanimu dari pagi sampai malam. Kau tidak tahu diri. Malah sekarang panggil orang untuk jual rumah dan mengusir kami? Tuhan tidak tidur, dia akan menghukum menantu durhaka sepertimu. Adi juga kembali menemukan sedikit keberaniannya, ikut berteriak mendukung ibunya. Betul, Mbak pikir Mbak ini siapa? Abang saya manajer proyek, gajinya puluhan juta, semua dikasih ke ibu untuk biaya hidup. Mbak kerja gaji pas-pasan cuma bisa foya-foya, beli tas, beli baju. Sekarang Mbak berbalik mau merampas hasil jerih payah keluarga saya? Jangan mimpi. Kalau Mbak berani jual rumah ini, saya sumpah, saya akan buat Mbak tidak bisa hidup tenang di Jakarta ini. Tuduhan-tuduhan bohong itu tidak membuatku marah, hanya membuatku mual. Kebohongan telah begitu mendarah daging dalam diri mereka hingga mereka menghipnotis diri sendiri dan percaya pada kebohongan itu. Pak Heru dan Ibu Maya kini telah selesai melihat-lihat kamar dan kembali ke ruang tamu. Mendengar teriakan Ibu Wati, mereka menatapku dengan prihatin dan sedikit ragu. Mbak Rina hendak turun tangan, tapi aku memberi isyarat untuk menahannya. Aku ingin menyelesaikan sendiri borok ini hingga tuntas. Dengan tenang, aku membuka resleting tasku, mengeluarkan setumpuk dokumen yang terjilid rapi. Ini bukan surat tanah, melainkan hasil kerjaku semalaman suntuk. Aku melangkah ke meja, melemparkan tumpukan dokumen itu di depan Ibu Wati dan Adi. Air susu dibalas air tuba, tidak tahu berterima kasih, aku mengangguk dengan senyum tipis. Baiklah, hari ini kita hitung-hitungan. Kalian selalu bilang Budi yang menafkahi rumah ini, bilang ibu yang memasak melayaniku, bilang aku yang menumpang. Kalau begitu, silakan buka mata kalian lebar-lebar, dan baca setiap lembar kertas ini. Ibu Wati menatap tumpukan kertas itu dengan curiga, tangannya gemetar membalik halaman demi halaman. Adi juga ikut mencondongkan tubuh untuk melihat. Isinya adalah salinan rekening koran bangku bersama dengan tabel Excel yang dicetak berwarna, merinci setiap pengeluaran hingga ke rupiah terakhir. Aku mulai menjelaskan dengan lantang, setiap kata bagaikan palu godam yang menghantam harga diri palsu mereka. Halaman pertama. Biaya pengelolaan apartemen, parkir mobil, listrik, air, internet. Setiap bulan, semua dibayar otomatis melalui rekening pribadi saya. Selama 3 tahun, totalnya lebih dari 80 juta rupiah. Halaman kedua,
uang belanja pasar, kebutuhan sehari-hari. Setiap bulan, 5 juta rupiah tunai saya berikan langsung ke tangan ibu untuk belanja. 3 tahun dikalikan, totalnya lebih dari 180 juta rupiah. Aku berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Ibu Wati yang membelalak ketakutan. Ibu bilang ibu memasak melayani saya. Pagi hari saya berangkat kerja jam 10, ibu masih mendengkur di kamar. Siang saya makan di kantor. Malam saya pulang, langsung menyingsingkan lengan baju memasak hidangan mahal yang ibu minta untuk menyehatkan putra dan bungsu ibu. Ibu bilang Budi memberimu uang. Benar, gajinya 7 juta, ia berikan ibu 2 juta, sisanya ia pakai untuk foya-foya dan nongkrong dengan teman-temannya. Ibu pakai 2 juta itu untuk belanja baju ibu, untuk Adi main game. Pernahkah ibu mengeluarkan 1.000 rupiah pun untuk membelikanku seikat sayur? Adi tergagap, mencoba membela diri. Tetapi kan Mbak sebagai istri harus mengurus keluarga. Itu kan tanggung jawab Mbak, kalau dihitung-hitung begini, apa pantas? Tanggung jawab? Aku tertawa keras. Tanggung jawabku adalah mencintai suamiku, bukan menjadi tambang emas untuk kalian kuras. Kalian tinggal di apartemenku senilai 5 miliar, menggunakan listrik dan air yang kubayar, makan makanan yang kubeli, tidur di kasur yang kusiapkan. Semua biaya dari besar sampai kecil, aku yang tanggung. Total rincian ini mencapai hampir 600 juta rupiah. Kalau ditambah biaya sewa rumah di area ini selama 3 tahun, angkanya bisa mencapai lebih dari 1 miliar. Jadi saya tanya, siapa sebenarnya yang tidak tahu terima kasih? Siapa benalu yang paling tidak tahu malu di sini? Bukti-bukti baja yang tertera di atas kertas, lengkap dengan stempel merah dari bank, tak terbantahkan dan sepenuhnya membungkam mulut Ibu Wati. Ia terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat pasi. Tumpukan kertas di tangannya jatuh berserakan di lantai. Seumur hidupnya, ia selalu sombong, menyombongkan kepada tetangga bahwa putranya kaya raya, bisa membeli rumah di ibu kota, dan menantunya bergantung padanya. Kini, topeng itu terkoyak hancur berantakan. Kebenaran yang terungkap terlalu kejam. Keluarganya hanyalah parasit yang menguras tenaga seorang wanita yang sendirian. Tepat pada saat itu, pintu utama terbuka. Budi menerobos masuk dengan wajah basah oleh keringat, terengah-engah. Mungkin ia berlari menaiki tangga darurat dari basement karena takut terlambat. Ketika melihat pemandangan di ruang tamu, langkahnya terhenti. Budi berdiri terpaku di pintu, matanya liar menyapu setiap orang di ruangan. Ia melihat 2 orang tamu asing berdiri di samping Mbak Rina. Ia melihat Adi menunduk dalam-dalam, tak lagi garang seperti biasanya. Ia melihat ibunya terduduk lunglai di sofa, memegangi dada, dikelilingi kertas-kertas rekening koran, dan akhirnya, matanya berhenti padaku. Seorang istri dengan riasan elegan, pakaian rapi, berdiri tegak dengan tatapan dingin tanpa emosi. Ada apa ini? Budi tergagap, bergegas masuk. Ibu kenapa? Sari, mereka ini siapa? Kenapa rumah jadi berantakan begini? Apa yang sudah kamu lakukan? Naluri untuk melindungi keluarga dan kebiasaan menyalahkan istri langsung muncul. Meskipun belum mengerti apa yang terjadi, ia sudah langsung menuduhku sebagai penyebab semua masalah. Sikapnya itu tidak mengejutkanku, malah semakin menguatkan keyakinanku bahwa keputusanku hari ini benar-benar tepat. Aku mundur selangkah, melipat tangan di dada, menjawab dengan nada datar. Kamu sudah pulang? Bagus, semua sudah kumpul. Saya perkenalkan lagi, ini Mbak Rina, agen properti. Dan ini Pak Heru dan istrinya, pemilik baru rumah ini. Saya baru saja memberitahu ibu dan adikmu sebuah kabar gembira, yaitu saya sudah menjual rumah ini. Sekarang giliranmu yang tahu. Kamu dan keluargamu punya waktu tepat 1 jam untuk mengemasi barang-barang dan pergi dari sini. Jual rumah? Budi berteriak, wajahnya langsung memerah padam. Kamu gila, Sari? Kamu punya hak apa menjual rumah seenaknya? Kamu sebagai istri tidak menganggap suami, tidak berdiskusi sama sekali? Ini rumah kita, rumah keluarga kita. Kalau kamu usir ibu dan Adi, mereka mau tinggal di mana? Kamu tidak punya perasaan? Aku menyeringai getir. Mas Budi, jangan gunakan kata kita di sini. Sejak kapan rumah ini jadi milikmu? Sejak hari pertama kamu masuk ke sini, kamu tahu persis ini adalah harta pribadiku.
warisan orang tuaku. Kamu biarkan ibumu dan adikmu merusak ruang hidupku. Kamu membiarkan mereka menganggapku pembantu, memaksaku makan nasi sisa, dan melempar barang-barangku untuk mengusirku. Saat ibumu mengusirku di tengah malam, di mana perasaanmu itu? Kenapa saat itu kamu tidak berpikir aku mau tinggal di mana? Budi menggigit bibirnya, matanya tampak sedikit bingung. Ia mendekatiku, merendahkan suaranya, mencoba bersikap manis, memainkan peran sebagai suami yang pengertian di depan orang lain. Sari, aku tahu kemarin ibu emosinya keterlaluan. Aku juga salah karena tidak menahannya. Tapi masalah bisa diselesaikan baik-baik. Kita suami istri, selesaikan di dalam rumah. Kenapa kamu bawa orang luar, bikin keributan, sampai mau jual rumah segala? Nanti ditertawakan orang. Suruh tamu-tamu ini pulang. Ibu juga sudah tua, kenapa kamu perhitungan dengan orang tua? Aku janji, mulai sekarang aku akan suruh ibu untuk lebih menghargaimu. Lebih menghargai? Aku menggelengkan kepala, mataku tetap teguh tak tergoyahkan. Tidak ada lagi urusan selesaikan di dalam rumah. Pintu itu sudah dibanting tertutup oleh ibumu semalam. Aku sudah tanda tangan surat kuasa jual, uang muka juga sudah diterima. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan ini. Dan ada satu hal lagi yang harus kamu selesaikan sekarang. Aku kembali merogoh tasku. Mengeluarkan selembar kertas A4 yang tercetak rapi dan meletakkannya dengan keras di atas meja, tepat di atas tumpukan rekening koran. Tulisan tebal di bagian atas langsung menusuk mata Budi. Surat gugatan cerai. Wajah Budi berubah dari merah padam menjadi putih pucat. Ia membelalakan mata menatap surat cerai itu, lalu mengangkat kepala menatapku seolah melihat alien. Tangannya gemetar menunjuk surat itu. Kakakmu, kamu benar-benar mau cerai? Hanya karena masalah sepele ini kamu mau menghancurkan keluarga kita. Aku menatap lurus ke mata Budi. Suaraku lembut namun setajam pisau. Masalah sepele? Kamu menyebut kekerasan mental, pengurasan tenaga, dan penghinaan harga diri selama 3 tahun ini sebagai masalah sepele? Aku pernah mencintaimu, pernah percaya cinta bisa menutupi segalanya. Tapi aku salah. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri, mencintai harga diri palsu seorang pria yang dimanja keluarganya. Kalian menganggapku sebagai mesin uang, sebagai pembantu gratis. Surat ini sudah kutandatangani bagianku. Sekarang kamu tanda tangan. Aku tidak hanya membuang rumah yang penuh parasit ini, tapi aku juga membuang pernikahan beracun ini. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Ruang tamu hening mencekam. Mbak Rina tersenyum tipis, mengangguk setuju. Pasangan Pak Heru juga tidak bisa menyembunyikan kekaguman di mata mereka. Sementara keluarga Budi, mereka berdiri seperti patung batu, benar-benar hancur di hadapan perlawananku yang begitu sengit dan tanpa kompromi. Mereka tahu, kali ini, mereka benar-benar telah kehilangan satu-satunya tambang emas dalam hidup mereka. Suasana di dalam rumah menjadi begitu pekat, seolah bisa dipotong dengan pisau. Pernyataan cerai yang lantang dan sikap tegas dari pembeli rumah telah memadamkan perlawanan keluarga Budi. Ia berdiri membeku, menatap kosong pada surat gugatan cerai di meja, tidak berani mengambil pulpen, juga tidak berani mengucapkan satu kata permohonan pun. Harga diri seorang pria patriarkis hancur lebur di hadapan orang asing. 1 jam, ulangku sambil melihat jam tangan. Waktu berjalan. Cepat masuk ke kamar. Kemasi semua barang pribadi kalian. Barang-barang yang dibeli dengan uangku, termasuk TV dan sofa yang kalian duduki, sama sekali tidak boleh disentuh. Apapun yang bukan milik kalian dan dibawa keluar dari pintu ini akan dianggap sebagai pencurian. Ibu Wati menangis terseduh-seduh. Tangisannya bukan karena sedih atas pernikahan putranya yang hancur, melainkan tangisan penyesalan atas kemewahan yang akan segera hilang. Ia bangkit dengan sempoyongan, berjalan gontai menuju kamar tidur kecil yang ditempatinya. Sambil berjalan, ia bergumam mengutuk nasib dan mengataiku berdarah dingin. Adi juga bergegas masuk ke ruang kerjaku, dengan panik mencabuti kabel komputer, memasukkan pakaiannya ke dalam koper besar. Proses berkemas berlangsung dalam suasana yang memalukan. Pak Heru dan Ibu Maya dengan sopan meminta izin untuk menunggu di koridor untuk menghindari suasana yang tidak nyaman. Mbak Rina berdiri bersandar di pintu, sesekali mengingatkan Adi agar tidak merusak atau menggores lantai kayu.
Aku mengawasi setiap gerakan mereka, tidak ingin satupun barang kenangan keluargaku ikut terbawa. Sekitar 30 menit kemudian, Adi dengan susah payah menyeret 2 koper besar ke ruang tamu. Ia juga memeluk layar monitor dan keyboard. Tiba-tiba, mataku terpaku pada sebuah kotak kayu berukir indah yang diletakkan di atas salah satu kopernya. Itu adalah kotak peninggalan ayahku, berisi koleksi jam tangan mekanik antik miliknya. Ibu mertuaku telah membuang meja kerja ayah. Tapi Adi diam-diam menyimpan kotak ini karena ia tahu nilai ekonomisnya. Berhenti, aku melangkah cepat. Suaraku tegas. Kamu dapat kotak itu dari mana? Itu barang ayahku, letakkan. Adi terkejut. Secara refleks memeluk erat kotak itu. Ia membantah. Kotak ini Mas Budi yang kasih ke saya. Ini kan barang lama yang tidak terpakai. Apa salahnya saya ambil? Mbak jual rumah miliaran. Masa masih pelit sama kotak kayu butut ini? Tanpa banyak bicara, aku langsung maju dan merebut kotak itu dari tangan Adi dengan paksa. Tarikanku begitu kuat hingga ia terhuyung mundur. Aku menatap tajam wajah serakah itu. Barang ayahku, sekecil apapun, bukan urusanmu untuk menyentuhnya. Budi tidak punya hak memberikan apapun di rumah ini. Kalau kamu masih berani menyentuh barangku, aku akan panggil polisi dan menahanmu atas tuduhan pencurian. Jelas? Adi terdiam, menunduk dalam-dalam tanpa berani melawan. Saat itu, Ibu Wati keluar membawa kantong plastik besar berisi pakaian. Melihat adikku marahi, ia mulai berulah lagi. Ia melempar kantong itu ke lantai, berlari ke arah pintu utama yang terbuka, menghadap ke koridor, dan mulai meraung-raung. Tolong, tolong, semuanya lihat. Menantu mengusir ibu mertuanya. Dia selingkuh di luar sana, lalu mencampakkan suami dan keluarganya. Sekarang dia panggil preman untuk merebut rumah dan mengusir kami. Ya Tuhan, kenapa Engkau tidak adil, membiarkan orang jahat berkuasa seperti ini? Teriakan Ibu Wati menggema di seluruh lantai 15. Beberapa pintu tetangga terbuka, para penghuni penasaran menjulurkan kepala. Biasanya, Ibu Wati selalu berlagak seperti ibu seorang konglomerat, sombong dan sering mengkritik tetangga yang berpakaian sederhana. Sekarang, melihatnya dengan barang bawaan seadanya, menangis meraung-raung seperti pedagang di pasar, para tetangga hanya bisa menggelengkan kepala. Seorang ibu tetangga yang tinggal di unit sudut keluar, bersandar pada tongkatnya, dan menatap Ibu Wati dengan nada sinis. Sudah, Bu Wati, tidak usah teriak-teriak. Satu lantai ini juga semua tahu rumah ini warisan untuk Sari. Ibu pamer kemana-mana anak ibu yang beli rumah, kami semua diam saja karena malas berdebat. Menantumu itu baik dan sabar, sudah menanggung hidup kalian bertahun-tahun. Ibu yang terlalu menindasnya, jadi dia melawan. Cepat berkemas saja biar orang lain bisa urus rumahnya. Disindir telak oleh tetangga, Ibu Wati langsung diam. Dramanya gagal, malah menambah rasa malu. Ia dengan lesu kembali masuk ke dalam, mengambil tasnya, bergumam mengumpat pelan tapi tidak berani bersuara keras lagi. Keluarga Budi akhirnya dengan berat hati mengangkut barang-barang mereka, berbaris menuju lift. Sebuah pelarian yang menyedihkan dari para parasit yang terbiasa hidup menumpang. Koridor menjadi sunyi, hanya menyisakan suara roda koper di lantai. Aku mengikuti mereka sampai ke lobi lift untuk memastikan mereka benar-benar pergi. Papan elektronik menunjukkan lift sedang naik dari basement. Keheningan terasa mencekik. Tiba-tiba, Budi berhenti. Ia berbalik dan berbisik pada ibu dan adiknya, ibu dan Adi turun duluan. Aku mau bicara sebentar dengan Sari. Ibu Wati menatapku dengan tajam, tapi akhirnya masuk ke dalam lift bersama Adi. Ketika pintu logam tertutup, memisahkan mereka, Budi berbalik menatapku. Wajahnya kuyu, matanya merah dan lelah. Tak ada lagi kesombongan seperti dalam pesannya tadi siang. Tak ada lagi pembelaan buta seperti saat makan malam kemarin. Budi sekarang tampak seperti landak yang kehilangan semua durinya, lemah dan menyedihkan. Ia mendekat, hendak meraih tanganku. Sari, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Aku melipat tangan, menjaga jarak, minta maaf untuk apa? Budi tercekat, suaranya memberat. Aku minta maaf untuk semuanya. Untuk nasi sisa kemarin, karena aku tidak peka dan tidak melindungimu dari kata-kata ibu.
Karena aku terlalu lemah hingga membiarkanmu menanggung semua biaya tanpa sepatah kata pun dukungan. Hari ini melihatmu begitu tegas, aku baru sadar betapa salahnya aku. Kita jangan cerai, ya? Jual saja rumah ini, tidak apa-apa. Kita pakai uangnya untuk beli apartemen yang lebih kecil, kita tinggal berdua saja. Aku janji akan berubah, akan memasak untukmu, akan memberikan semua gajiku untukmu kelola. Beri aku satu kesempatan lagi. Janji-janji itu terdengar tulus. Jika ini adalah aku 3 tahun yang lalu, mungkin aku akan luluh. Tapi luka ini sudah terlalu dalam. Itu telah menempa kepalaku menjadi dingin dan memberiku kemampuan untuk melihat menembus hati orang. Aku tersenyum tipis, senyum getir untuk kebodohanku di masa lalu. Budi, tahu tidak, permintaan maaf ini sudah sangat terlambat. Lagi pula, kamu tidak benar-benar mengerti kenapa kamu minta maaf. Aku maju setengah langkah, menatap lurus ke matanya yang goyah, menelanjangi kebenaran pahit di benaknya. Kamu menangis, memohon padaku, bukan karena kamu tiba-tiba sadar betapa dalamnya cintamu padaku, bukan juga karena kamu kasihan melihatku harus makan nasi sisa. Kamu panik. Kamu panik karena mulai besok kamu akan kehilangan mesin ATM berjalan. Kamu panik karena tidak ada lagi tempat tinggal gratis, tidak ada lagi yang melayani dan membersihkan rumah, tidak ada lagi yang membayar tagihan listrik dan air yang mahal setiap bulan. Kamu janji mau tinggal terpisah karena kamu tahu kamu tidak sanggup membiayai sewa rumah dan menghidupi ibu serta adikmu di kota ini. Penyesalanmu hanyalah rasa kehilangan atas kehidupan menumpang yang begitu nyaman yang kini telah terputus. Ditebak tepat sasaran, wajah Budi berubah pias. Ia membuka mulut hendak membantah tapi tak menemukan kata-kata. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ia sadar. Wanita di hadapannya bukan lagi istri lugu yang mudah diatur. Lift kembali tiba di lantai 15. Aku menunjuk ke arah pintu lift yang terbuka. Surat gugatan cerai ku tinggalkan di meja ruang tamu. Bawa pulang, tanda tangani, dan serahkan ke pengadilan. Soal harta gonogini tidak ada yang perlu diperdebatkan karena rumah ini milikku, tabungan juga dari gajiku. Semoga kamu dan keluargamu bisa hidup mandiri dengan baik. Jangan pernah ganggu hidupku lagi. Selamat tinggal. Budi berdiri membeku menatapku beberapa detik, lalu dengan lesu melangkah masuk ke dalam lift. Saat pintu tertutup, aku bisa melihat dengan jelas kehancuran di bahunya yang terkulai. Semua kesabaran dan pengekanganku selama bertahun-tahun akhirnya terbebaskan sepenuhnya. Waktu berlalu dengan cepat. Proses jual beli rumah dengan Pak Heru dan Ibu Maya berjalan sangat lancar. Dari hasil penjualan, aku menyisihkan sebagian kecil untuk menyewa sebuah apartemen studio di kawasan Jakarta Barat yang udaranya lebih segar. Sisa uangnya kutabung dan sebagian kuinvestasikan untuk membuka sebuah toko bunga kecil, impianku sejak lama. Proses perceraian juga diselesaikan dengan cepat oleh pengadilan, karena tidak ada sengketa harta bersama atau anak. Mengenai keluarga Budi, kabar yang kudengar dari beberapa kenalan tidak jauh dari perkiraan. Setelah diusir dari apartemen mewah, mereka harus bersusah payah mencari kontrakan. Dengan gaji Budi yang terbatas, mereka hanya mampu menyewa sebuah rumah petak sempit di pinggiran Jakarta yang jauh. Musim panas terasa membakar, musim hujan kebanjiran. Tidak ada lagi AC sentral, tidak ada lagi ruang luas untuk kebiasaan jorok mereka. Dari sinilah konflik keluarga yang sebenarnya meledak. Ibu Wati, yang terbiasa boros dengan uangku, kini harus memegang uang receh untuk ke pasar. Menu harian mereka hanya seputar kangkung rebus dan tahu bacem. Adi, tanpa uang untuk main game, terus-menerus menggerutu dan marah-marah. Budi tertekan oleh beban keuangan. Uang sewa, listrik, air, dan biaya hidup yang mencekik. Meja makan mereka kini dipenuhi pertengkaran, saling menyalahkan, dan suara barang pecah. Mereka harus belajar menghadapi kenyataan hidup yang pahit, di mana tidak ada lagi yang rela berkorban untuk kemalasan dan ilusi mereka. Itulah harga yang harus dibayar untuk keserakahan dan rasa tidak tahu terima kasih. Berbanding terbalik dengan kebuntuan keluarga mantan suamiku, hidupku seolah memasuki babak baru yang penuh cahaya dan kebebasan. Apartemen kecil yang kusewa, meskipun hanya 1 kamar, didesain dengan sangat apik dan nyaman. Jendela besarnya menghadap langsung ke hiruk-pikuk kota. Setiap pagi,
Aku tidak lagi mendengar dengkuran Budi atau rengekan Ibu Wati. Aku menyeduh secangkir kopi, memutar musik instrumental yang menenangkan, menyirami tanaman di balkon, lalu dengan santai berangkat kerja. Malam ini adalah akhir pekan yang sejuk. Aku pulang kerja lebih awal, mampir ke supermarket membeli beberapa bahan makanan segar. Sampai di rumah, aku dengan bebas memutar lagu favoritku, menari kecil sambil menyiapkan makan malam. Dapur mungilku yang lengkap dan selalu wangi aroma lemon. Aku menghadiahi diriku sendiri sepiring bistik sapi lada hitam, yang empuk dengan salad sayuran segar, dan semangkuk sup jagung panas. Tidak perlu lagi takut ada yang mengeluh, tidak perlu lagi memikirkan apakah masakan ini cocok dengan selera ibu mertua. Aku mengambil semangkuk nasi pulen yang baru matang. Aku menata makan malam di meja kecil dekat balkon, menuangkan segelas anggur merah. Di bawah cahaya lampu kuning yang hangat, hidangan untuk satu orang ini terasa penuh dengan kebahagiaan. Aku mengangkat gelasku, tersenyum pada bayanganku di jendela. Seorang wanita yang mandiri, kuat, dan tahu cara menghargai dirinya sendiri. Menyuap sepotong daging sapi yang empuk, menyeruput kuah sup yang hangat, aku merasa setiap sel di tubuhku bersorak gembira. Semangkuk nasi sisa yang dingin, dan menggumpal itu kini hanyalah kenangan jauh, sebuah pelajaran mahal tentang kesabaran yang salah tempat. Aku menyadari sebuah kebenaran yang sederhana namun mendalam. Hidup setiap wanita adalah seperti sebuah perjamuan yang ia siapkan sendiri. Jangan pernah menyajikan hidangan terbaikmu untuk mereka yang tidak tahu cara menghargai, lalu memaksa dirimu menelan sisa-sisanya. Ketika kau tahu cara mencintai dirimu sendiri, berani membuang hal-hal beracun, kau akan menemukan bahwa hidup selalu siap menyuguhkanmu pesta yang paling indah. Satu pintu tertutup, cakrawala baru yang lebih cemerlang pasti akan terbuka.